Jadi saya berharap juga kepada rekan-rekan awam media ini bersabar, karena kami juga tidak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, Polda DIY mengungkap motif dibalik aksi mutilasi terhadap seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redo Tri Agustian. Korban tewas usai melakukan kegiatan menyimpang dengan kedua pelaku melalui aktivitas kekerasan. Pelaku yang panik kemudian memutilasi tubuh korban dan merebusnya sebelum dibuang untuk menghilangkan jejak. Kasus mutilasi yang menggegerkan warga Sleman, Yogyakarta akhirnya terungkap. Korban Redo Tri Agustian tewas usai melakukan kegiatan menyimpang dengan kedua pelaku W dan juga RD di tempat kos pelaku di wilayah Triharjo, Sleman. Karena panik, kedua pelaku kemudian memutilasi korban menjadi beberapa bagian dan potongan tubuh korban kemudian dibuang ke sejumlah tempat. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Kombes Pol FX Endriadi berikut ini. Digital forensik. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain, dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Nah, setelah melihat korban meninggal dunia, para pelaku ini kemudian panik, ya, kemudian berniat untuk menghilangkan jejak peristiwa tersebut. Setelah diduga yang bersangkutan ulangi korban meninggal dunia, para pelaku ini panik, kemudian melakukan upaya pemotongan atau yang kita kenal mutilasi. Apa saja yang mereka mutilasi sesuai yang kita dapatkan di TKP, yaitu dengan cara memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh, menguliti, dan untuk menghilangkan jejaknya terhadap pergelangan tangan dan pergelangan kaki, mereka melakukan direbus, gitu ya, untuk menghilangkan sidik jarinya. Dua orang tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian terkait mutilasi mahasiswa di wilayah Sleman, Jawa Tengah. Kita akan membahas Yogyakarta. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio, Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik. Selamat pagi, Mbak Cassandra. Selamat pagi. Dan Mbak. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan mengetahui bagaimana informasi terkini langsung dari Sleman DIY. Ini sudah ada kontributor kami, Andri Prasetyo. Selamat pagi, Andri. Andri, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari kasus ini? Ya, selamat pagi Ratih, Bayu, dan juga pemirsa. Memang informasi yang dapat kami bagi pada pagi hari ini terkait mutilasi yang sempat menggegerkan warga Sleman dan juga Yogyakarta ini adalah ada temuan yang menarik dari polisi, di mana kemarin polisi saat menggelar konferensi pers ini menyatakan bahwa antara korban dan pelaku ini sudah saling mengenal. Mereka berkenalan lewat media sosial, Facebook begitu, sekitar 3 hingga 4 bulan yang lalu, dan mereka ini berkenalan tergabung dalam sebuah komunitas yang menurut polisi ini dianggap memiliki aktivitas yang tidak wajar atau nyeleneh begitu. Jadi mereka memang tergabung dalam komunitas di grup Facebook yang dikatakan tidak wajar itu, dan mereka berjanji ataupun janjian untuk bertemu di salah satu kos pelaku di wilayah Triharjo, Sleman, dan melakukan kegiatan yang dianggap ini ada unsur kekerasannya. Kegiatan kekerasan ini yang berujung korban ini hingga meninggal dunia. Akan tetapi memang polisi tidak membeberkan secara lebih detail apa komunitas yang dimaksud dan juga kekerasan yang dimaksud, karena memang ini terbilang sensitif begitu, sehingga tidak dijelaskan secara lebih rinci. Dan akibat dari peristiwa mutilasi tersebut, memang kedua pelaku ini akan diancam dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman ini maksimal selama 20 tahun penjara.
dan memang hingga saat ini polisi juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku, dan dalam waktu dekat memang polisi juga berencana akan melakukan tes psikologi terhadap kedua pelaku ini, apakah memiliki semacam gangguan kejiwaan yang gangguan kejiwaan yang menyimpang seperti itu. Ini akan dilakukan pemeriksaan psikologis oleh tim dari kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian informasi terbaru, Bayu dan Ratih. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Andri Prasetyo melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya apa yang menjadi motif pembunuhan, walaupun tidak secara gamblang pihak kepolisian menyatakan karena memang agak sensitif begitu ya Pak ya? Oke, baik. Kita langsung ngobrol sama Mbak Cassandra. Meskipun agak sensitif, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus begitu Mbak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada sebuah grup komunitas tidak wajar, kekerasan, dan akhirnya meninggal dunia. Anda bisa melihat benang merahnya juga nggak di sini, Bang? Baik, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam kasus ini, tentu sebagai seorang psikolog forensik tentu saja ya, harus ada tinjauan-tinjauan ilmiah ya, dan kita juga harus melihat kepada sekian banyak kasus-kasus dan penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan kasus serupa. Nah, pada dasarnya bahwa setiap ketika ada terjadi kasus kriminal yang apalagi yang berakibat dengan tewasnya seseorang, tentu harus ada proses pemeriksaan nih, baik terhadap mendiang korban dan pelaku tentu saja. Kalau mendiang korban ini kan berupa otopsi psikologis, tetapi ketika sudah diketahui pelakunya begitu ya, jadi kita bisa langsung melakukan pemeriksaan psikologis forensik terhadap kedua tersangka ini gitu. Nah, lalu kemudian tentu juga harus diperbandingkan apa yang kemudian memang menjadi motif, lalu kemudian proses terjadinya psikodinamika dari kasus ini sebenarnya harus bisa dijelaskan. Nah, tentu pada saat kita ingin membandingkan dengan apa yang sudah terjadi di seluruh dunia, itu memang kasus mutilasi itu baik di berbagai negara manapun ya, yang paling banyak itu sebenarnya juga salah satunya adalah di Jepang. Nah, kemudian di Sweden ataupun di Indonesia ini sendiri juga mungkin jumlahnya belum mencapai 100 begitu ya, tapi tetap sudah ada tinjauan psikologis terkait itu gitu ya. Nah, beberapa ahli atau banyak ahli yang terkait dengan kasus mutilasi ini itu menyebutkan bahwa 4 penyebab orang melakukan mutilasi di dalam apa saja temuannya. Itu yang pertama itu adalah karena defensif. Defensif itu berarti dia memang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Jadi dia membunuh lalu kemudian dia ingin menghilangkan jejaknya. Jadi ingin meminimalkan dan mereduksi, betul, mereduksi kesalahan dia begitu ya. Kemudian yang kedua adalah karena agresivitas. Jadi pada saat dia berada dalam sebuah situasi kemudian dia tidak bisa mengendalikan emosinya, terjadilah pembunuhan lalu kemudian diakhiri dengan mutilasi tersebut. Berarti defensif, agresivitas. Yang dua lagi boleh nanti Mbak Cassandra, kita harus jeda dulu ya. Maaf, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita juga kan masih menunggu ya proses penyelidikan dari pihak kepolisian, pemeriksaan saksi, kemudian ada pemeriksaan kejiwaan juga ya, dikatakan. Betul. Nah, setidaknya kita juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa kasus-kasus yang mungkin serupa ya dengan mutilasi ini. Makanya kita berbicara dengan Mbak Cassandra. Mbak, tadi sudah ada 2 ya landasannya. Alasannya yang satu defensif, agresif. Yang ketiga apa Mbak? Nekrosadistik dan nekromantik. Seperti apa itu bentuknya Mbak? Nekrosadistik itu memang ada tujuan untuk berhubungan seksual dengan jenazah, lalu kemudian memang sengaja untuk dibunuh dan dimutilasi dengan tujuan untuk pemuasan kebutuhan. Tapi kalau nekromantik itu memang ada unsur romantik, jadi ada unsur hubungan. Dan memang faktanya dari hasil penelitian yang ada ya, kita tidak bicara kasus ini, 90% dari kasus-kasus mutilasi itu korban mengenal pelakunya. Oke. Walaupun sebenarnya dalam waktu tidak lama atau singkat atau dalam komunitas gitu. Pelaku adalah orang yang dikenal. Lalu kemudian yang lebih menarik lagi adalah 75% dari kasus tersebut itu ternyata dilakukan oleh keluarga atau pasangan. Pasangan dalam arti bisa pernikahan atau pasangan asmara begitu. Ya. Itu yang terakhir tadi ya Mbak ya, nekromantik ya. Nah, kalau melihat dari kasus ini sendiri Mbak Cassandra,
Nah, itu yang mungkin harus dibuktikan di dalam pemeriksaan psikologi forensik yang besok harus dilakukan, begitu ya. Apakah memang memenuhi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Bisa jadi ada kombinasi antara keduanya. Kalau Jadi misalnya ada nekromantiknya, lalu kemudian untuk menghilangkan jejak dia menggunakan yang defensifnya. Kalau sampai tidak hanya dimutilasi, bahkan sampai direbus gitu Mbak. Ya. Ini kecenderungan seperti apa kalau yang bisa dibaca? Ya, sekali lagi kan harus ada pemeriksaan untuk bisa mengetahui dan bisa menjawab pertanyaan tersebut ya gitu ya, karena kita tidak bisa berandai-andai dalam hal ini gitu. Tapi yang jelas ketika memang ingin menghilangkan jejak, ada mungkin menghilangkan sidik jari, menghilangkan, karena kalau begitu direbus terus kemungkinan mungkin atau ada yang mungkin dimakan dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan menambah berbagai penjelasan yang terkait dengan kasus tersebut. Mbak, mungkin tadi kan alasan mutilasi sudah ada 4 begitu ya berdasarkan penelitian, tapi ketika orang memutuskan untuk memutilasi gitu, itu kecenderungan apa ya Mbak ya gitu, apakah memang sudah ada dalam dirinya, lingkungan, inspirasi dan lain sebagainya, gimana Mbak? Sekali lagi itu yang menjadi penjelasannya ya, karena kalau misalnya memang dia defensif, itu berarti tadinya mutilasi tidak menjadi pilihan. Jadi karena ketika sudah terjadi pembunuhan, lalu bingung bagaimana menghilangkan jejak, lalu kemudian mutilasi adalah jalan keluarnya. Jadi dia tidak merencanakan mutilasi tersebut. Tetapi kalau yang nekromantik masih ada kemungkinan, misalnya memang ada tujuan untuk mengambil kulit kepala dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin di Indonesia belum banyak yang arahnya kepada nekromantik. Jadi memang ada yang mutilasi itu menjadi sebuah tujuan, ada yang tidak gitu. Nah, yang harus kita cari bukti-bukti tersebut dari kasus-kasus ini. Jadi memang sifatnya akan spontan begitu Mbak ya? Ada yang spontan, ada yang tidak. Ada yang spontan, ada yang tidak, tergantung tujuannya gitu. Ada yang memang ada tujuannya untuk memutilasi begitu ya, terutama si nekromantik ini banyak yang seperti itu gitu. Jadi ketika mereka ada hubungan romantik, lalu kemudian ada tujuan ingin memiliki, misalnya ada yang ingin memiliki rambutnya, ada yang ingin memiliki dadanya dan sebagainya, itu jadi mutilasi menjadi sebuah tujuan. Tetapi ada yang mutilasi ini bukan tujuan, tetapi justru adalah untuk penyelesaian masalah, terutama untuk menghilangkan jejak, misalnya untuk menghilangkan sidik jari, untuk menghilangkan barang, karena membawa jenazah dalam bentuk besar itu kan pasti akan sulit. Nah, tapi kalau dipotong-potong akan menjadi lebih mudah. Kita di Indonesia pun juga beberapa kasus terdahulu sudah memenuhi kriteria-kriteria ini, dan yang jelas ya seperti itu, ketika memindahkan dalam bentuk 14 potong, 13 potong lebih mudah daripada membawa dalam. Tapi si para pelaku ini biasanya mempelajari dulu nggak sih Mbak sebelum melakukan aksi mutilasi ini? Kalau dari beberapa kasus yang pernah saya periksa di Indonesia gitu ya, mereka tidak mempelajari justru gitu ya, karena memang mereka termasuk klasifikasi yang tadi defensif ya, ada nekromantik tapi terus kemudian penyelesaiannya adalah dengan defensif tersebut. Rata-rata motifnya karena apa? Apakah juga ada faktor ekonomi di situ atau memang kebanyakan lebih ke percintaan? Tadi kan dikatakan bahwa ini masuk dalam komunitas yang memiliki kegiatan yang tidak pada umumnya, tidak normal begitu Mbak? Ketika memang ada fakta tersebut, patut diduga memang ada definisi yang keempat ya, ada nekromantik, karena berarti ada hubungan asmara di sana gitu. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa di sini juga ada alasan defensif karena ingin menghilangkan jejak gitu. Jadi bisa jadi itu terjadi. Nah, ini yang justru harus diperiksa. Oke, nah sekali lagi Mbak, yang soal mutilasi begitu. Tadi sempat kita ngobrol ya soal kasus yang pernah ditangani oleh Mbak Cassandra gitu ya. Kasus apa, Mayasari Bakti waktu itu yang seorang istri membawa potongan tubuh suaminya dalam bus. Kemudian Rian Jombang kita tahu sama-sama gitu. Nah, ketika memutuskan soal mutilasi ini dipengaruhi backgroundnya juga nggak, pekerjaannya, backgroundnya, kemudian ya tentu balik lagi tadi soal niat 4 dasar itu tadi. Iya, siap. Iya, pasti latar belakang keluarga, budaya, sikap, kemudian nilai-nilai, termasuk juga pekerjaan juga turut berperan begitu ya. Jadi ada yang misalnya karena pekerjaannya mungkin biasa untuk menggunakan pisau ya, jadi tentu saja bisa menjadi lebih mudah untuk berpikir ke arah sana gitu. Sementara yang lain misalnya ada sebuah situasi, jika ternyata di lingkungannya tidak ada tanah untuk mengubur, jadi akhirnya mutilasi menjadi pilihan begitu. Jadi semua tergantung kepada sebuah latar belakang, kemudian situasi dan berbagai faktor-faktor yang bisa menjadi. Bisa nggak sih ada langkah preventif Mbak sebelum hal ini terjadi begitu?
Langkah-langkah preventif ini ya tentu saja kita yang paling penting adalah hukum pastinya gitu. Lalu kemudian nilai-nilai norma sosial dan lain sebagainya, bahwa kita harus bisa menanamkan rasa cinta, kasih sayang kepada sesama dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi dengan fakta bahwa mutilasi ini juga melibatkan 90% orang yang dikenal, lalu kemudian keluarga dan pasangan begitu ya, jadi melibatkan unsur asmara. Nah ini juga harus diperhatikan bahwa setiap keluarga Indonesia harus memastikan bahwa setiap anggota keluarganya itu punya nilai-nilai cinta kasih kepada sesama, dan bahwa hubungan asmara itu ya tentu harus ada batasan-batasan yang harus kita tegakkan. Oke, baik. Baik, Mbak Cassandra, terima kasih ya waktunya kasih sudah banyak, Mbak bergabung pagi Cassandra. hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, ilmu juga Kewaspadaan ya, juga diskusi pastinya juga buat kita bagi semua terutama ya. kewaspadaan. Sekali lagi Mbak Cassandra, terima kasih.